Yos, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya, di hari ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin, dan juga TAO teman-teman ya. Cuman sebelum video ini kita mulai lebih lanjut, Happy Good Friday teman-teman ya. Selamat Jumat Agung untuk teman-teman yang merayakan ya. Oke, kita lihat per hari ini sebenarnya market masih sideways ya, di situ aja, belum adanya big movement sebenarnya ya. Cuman beberapa koin aja yang lumayan lawan arus, contohnya kayak TAO gitu ya. So kemarin juga udah saya update untuk Shiba dan juga Bitcoin. Dan ya, kalau kita lihat per hari ini memang market libur ya, karena kan tanggal merah juga, Good Friday, Fear and Greed juga masih berada di level 32, altcoin season juga masih di area 16 ya. Ya jelas banget ini masih Bitcoin season gitu ya. Jadi kita akan lihat dulu Bitcoin dominance-nya. Secara daily sebenarnya tadi pagi ini closing tertinggi ya semenjak bulan April guys. Ini tadi closing di 64,03%. Kemudian baru nih sekarang ini adanya rejection nih. Red candle baru muncul teman-teman ya. Jadi ya hopefully kita memasuki besoknya udah Jumat gitu ya. Terus Sabtu Minggu udah weekend lagi gitu ya. Ya kurang lebih gini dulu deh. Ya minimal dia bisa retest dulu deh ke area resistance sebelumnya di sekitar 63,5 63,6%. Jadi secara short term kalau memang ini yang terjadi, maka altcoin akan dikasih booster lah. Ya sekitar 5-10% itu masih make sense lah teman-teman. Ya, dan kita lihat juga secara time frame 4 jamnya pun ya 4 jamnya pun di sini ya beberapa kali mencoba ngedobrak ya, benar-benar break tapi nggak mampu nih ya lewatin dari 64% gitu ya. Every time dia mau lewatin ya seperti ini, rejection langsung di sini juga langsung rejection lagi gitu. Jadi hopefully benar-benar kita mendapatkan retracement. Kalau dari level area ini jebol, baru kita akan melihat next area target ya di sini. Ya area support sebelumnya saya tandain. Nah di sini ya, kalau kita lihat secara hourly di 63,16 sampai 63,3%. Ya jadi bisa diperhatikan di antara dua area ini ya menjadi area target retracement terdekat dulu deh kalau kita lihat dari the bigger picture-nya sampai ke hourly-nya. Nah minimal kalau Bitcoin kita lihat secara daily sebenarnya dia belum kemana-mana. Closing tadi pagi pun ya lebih di atas ya semenjak 13 April nih. Ini closing tertinggi semenjak 13 April tadi itu di 84.940 dolar. Walaupun memang dia masih di inside bar-nya ya dari candlestick yang terbentuk pada 12 April 2025. Masih di range yang sama di sini-sini aja ya. Flat aja teman-teman. Ya, tinggal kita menunggu. Sekali lagi kita tinggal menunggu. Ya, ini kan belum ada direction yang clear ya. Apakah dia break? Ya, after break mungkin adanya retracement, bisa di follow up untuk dia lanjut naik, probabilitas lebih besar, atau ya udah dari sini dia drop lagi ya. Berarti naik cuman masih bikin lower high sebelum dia lanjut turun lagi. Ya mungkin ngetes lagi ke 80.000 ke bawah, teman-teman. Ya, jadi untuk sekarang ya memang masih flat aja di situ-situ. Ya belum ada pergerakan yang signifikan karena ya kemarin juga nih event yang kita tunggu-tunggu dari Jerome Powell juga nggak adanya good news ke market ya, malah ya balik lagi nyalain Trump dan lain sebagainya. Kemarin juga terakhir tadi malam itu Trump juga ada info perihal Jerome Powell ya, intinya dia kesel banget sama Jerome Powell ya. Yang lain-lain udah cut rate, ini US belum cut rate gitu ya teman-teman ya. Jadi ya masih sama lah perseteruan antara Jerome Powell sama Trump. Dan ya Trump kembali memberikan sinyal positif secepatnya mungkin bisa make a deal ya sama China perihal tarif. Tapi ya masih ngambang teman-teman ya, kita belum melihat adanya direction yang jelas sampai nanti adanya announcement dari pihak US dan juga China. Dan kalau kita lihat secara hourly untuk Bitcoinnya ya so far sih dia bergerak di dalam sebuah triangle gitu ya. Ini terakhir saya bahas, dan ya ini beberapa kali kena sentuhan nih, bawa ke atas 1, 2, ini beberapa kali ke atas, di atas juga beberapa kali retest, ini mendapatkan rejection nih. Ini bahkan kemarin juga rejection nih, 1, 2 tuh, 2 kali rejection lagi. Jadi memang flat teman-teman ya, bermain di range triangle ini. Dan ya intinya sama aja sih ya, selama memang dia masih di dalam sini ya tinggal kita menunggu untuk movement atau make clear direction ya. Apakah memang dari sini dia ya teman-teman lihat break dulu gitu ya, baru retracement dia lanjut naik, atau ya malah dia breakdown dulu gini, breakdown retest untuk dia melanjutkan penurunannya ke 80.000 ke bawah teman-teman ya. So far selama dia masih bermain di range tengah gini ya belum bisa komentar apa-apa karena ya belum adanya clear direction. Walaupun sebelumnya kita lihat ya di sini adanya double bottom ya, kemudian dia drop lagi waktu dia up
ke area supply, dia retest ya teman-teman ke golden ratio, kemudian dia lanjut naik, berarti kan previous-nya ini udah mampu di take out ya. Hopefully bisa di follow up dengan baik kayak gini teman-teman ya, harapannya. Cuman ya kalau misalkan teman-teman nanya kayak gini ya, ini masih posisi kentang sebenarnya di tengah-tengah ya, belum adanya direction yang cukup clear dari Bitcoin. Tahu gimana? Nah ini kita lihat ya, taunya ini lumayan lawan arah ya. By the way secara daily kalau misalkan saya boleh tambahkan sebuah horizontal ya trend line juga di sini adanya sebuah trend line support ya, beberapa kali kena touch dan dia so far memberikan pantulan. Cuman ini sempat terbreakdown ya di bulan April, ini sempat breakdown. Yang menarik pada tahu ini adalah kalau kita lihat atau compare ya terhadap price action dan juga sebentar ya, price action sama RSI-nya secara daily. Di sini lower low, di sini malah bikin higher low guys ya. Jadi memang di sini adanya bullish divergence ya untuk tahu sendiri. Dan kalau kita lihat di sini adanya resistance ya untuk area tahanannya si tahu. Ini di level berapa bro? Di 268,8 sampai 281,7 dolar. Itu menjadi area tahanan secara daily ya, yang perlu sekali diperhatikan. Meanwhile kalau kita lihat lebih seksama lagi, kita turun ke time frame 4 jam. Yes ya, 4 jamnya sebenarnya di sini dia sudah mampu men-take out beberapa high level sebelumnya. Seperti area ini udah mampu di take out nih, satu bull candle pekat. Kemudian next area ini tuh udah mampu di take out, kemudian dia adanya retracement guys. Pas retracementnya di area trendline yang tadi saya tandain garis biru ya di 223,8 dolar. Kemudian kalau kita gunakan Fibo ya dari internalnya ke high terakhir, maka ya dia retest nih di 0,5 sampai 0,6 di sekitar 218 sampai 226,9 dolar. Pas di range area ini dia retest guys tuh ya, adanya confluence dari track record support kuatnya, golden ratio ya, ini ketahan teman-teman di level area tersebut. Nah melihat movement yang seperti ini, maka ini kita lagi lihat juga ya secara internal movementnya. Ini kan dia lagi testing ya di previous high-nya dia. Sementara ini udah deket banget nih ya, jadi masih possible setidaknya dia akan tes nih di area strongnya. Jadi ini waspada nih teman-teman, karena terakhir kali ini kena reject 1, 2 cukup strong, bikin dia harganya kena drawdown cukup dalam nih ya. Sampai at least kalau misalkan teman-teman mau melihat si tahu ini back to bullish again ya, at least mendapatkan booster lebih kuat lagi, area ini harus mampu dijebol. Berarti dia harus mampu break di atas 280 dolar ya. Ini retracement dari situ bisa di follow up untuk dia ngejar next target di 308 sampai 310 dolar ya. Jadi ini menjadi next area yang bisa dipertimbangkan, dan juga ini movement yang perlu kita lihat untuk tahu ya. Untuk tahu bisa ya at least bisa mendapatkan extra booster lah. Selama movement ini kita belum lihat ya, dia berpotensi untuk reject lagi gitu. Oke dia naik seperti ini, tapi malah gak lama disusul sama red candle atau closingnya cuman bikin wick seperti sebelum-sebelumnya kayak gini ya. Ya udah ini malah dia balik lagi, longsor lagi teman ya. Yang kita butuhkan true breakout, dan waktu retestnya pun cenderung bertahap gitu ya, nggak langsung dibantai sama red candle besar kayak gini, atau cenderung bikin tail candle panjang yang menandakan oke berarti buyersnya itu masih kalah ketimbang sellersnya di area ini gitu, yang itu bisa ngebawa harga turun lagi teman-teman. Tapi kalau misalkan dia mampu di break kencang terus turunnya mulai bertahap ya, menandakan selling pressure-nya udah mulai habis nafas ya, bisa di follow up dengan baik untuk tahu ya. Jadi palingan itu untuk pembahasan tahu Bitcoin ya, kemudian juga Bitcoin dominance teman-teman. Hopefully bisa memberikan insight baru lah ke teman-teman, walaupun di sini ya mungkin lagi tanggal merah ya, liburan juga teman-teman, agak santuy dulu. Dan ya sampai jumpa untuk next video. Selamat profit teman-teman.